RCL 9,7 kembali lagi bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RCL, kembali lagi bersama kami Norin dan juga kru yang bertugas di kesempatan hari ini. Sobat RCL, seperti biasa kita memberikan informasi kepada Anda masyarakat Kabupaten Sukabumi di program RCL Podcast kali ini. Dan sobat RCL juga bisa menyimak ya dengan tuntas. Biasanya kita memberikan informasi terkait dengan UMKM, potensi wilayah, potensi desa, dan termasuk dengan tupoksi dari para OPD yang ada di Kabupaten Sukabumi. Salah satunya adalah Bapeda, Badan Pendapatan Daerah. Dan seperti biasa kita akan mengulik sedikit terkait dengan tupoksi dari salah satu bagian ataupun bidang yang ada di Bapeda sendiri. Salah satunya ada sub bidang pelayanan dan pendataan. Sebelah kanan juga sudah ada Pak Romi Wijaya Esos selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak ya di sela kesibukannya diajak untuk berbincang sedikit lah, sedikit terkait dengan program-program ataupun juga tupoksi yang ada di Bapeda, salah satunya adalah di bidang pelayanan dan pendataan ya. Nah kalau bidang yang Bapak lakoni sekarang Pak, sebenarnya tupoksi dari bidang apa tuh Pak? Kebetulan kita tugas di bidang pendataan dan penangkapan, salah satu bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Nah, tugas pokok keseluruhannya Badan Pendapatan Daerah salah satunya adalah membantu tugas bupati dalam hal pendapatan daerah. Nah, tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan dan penetapan itu di sub bidang pelayanan pendataan itu adalah yang pertama adalah melakukan pelayanan pendaftaran pendataan wajib pajak daerah. Oke. Melalui pelayanan pendaftaran wajib pajak daerah. Pendataan wajib pajak daerah. Oke. Wajib pajak itu berarti ini antara orang, perorangan sama badan. Seperti apa? Perorangan dan badan. Oh, perorangan dan badan. Oke, berarti memang di Bapeda itu beberapa bidang juga ya, beberapa bidang ternyata salah satunya adalah tadi mendaftar dan melayani pelayanan baik perorangan maupun badan. Betul. Oke, di bidang apa tadi? Pendataan ya, penetapan dan pelayanan. Oke. Nah, program yang akan ataupun sedang dijalani dari Bapeda sendiri terutama di bidang yang Bapak yang bidang Bapak naungi sekarang itu apa sih Pak yang memang akan dicanangkan untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi? Baik, kita bicara secara program keseluruhannya ya. Di Bapeda itu ada yang namanya program Gebiar Si Penyu. Gerakan membayar pajak dan retribusi daerah melalui pelayanan masyarakat terpadu. Nah itu merupakan holdingnya atau induknya program utama yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Nah ada 4 program yang berada di Gebiar Si Penyu ini. Yang pertama adalah pasar isi, yaitu pelayanan atau pasar terintegrasi ya. Artinya pelayanan itu kita datang ke lokasi langsung, kita jemput bola ke masyarakat. Oh langsung berarti ya? Betul. Nah, jadi tidak mengandalkan pelayanan yang ada di kantor pelayanan Bapeda. Yang kedua adalah Smart Bapeda. Nah, di situ ada layanan pajak daerah melalui nomor WhatsApp 0857 984 kali 110. Nah itu apabila memerlukan informasi ataupun kita ingin melihat dan melakukan pendaftaran ataupun langsung melakukan pembayaran itu bisa melalui nomor WhatsApp tersebut. Oh bisa berarti di situ ya? Bisa ya. Terus yang ketiga adalah Si Penyu. Si Penyu, apa tuh Si Penyu? Edisi bayar pajak dapat untung. Oke, edisi bayar pajak, jadi bayar pajak dapat untung ya? Untung. Nah, misalkan kita bayar pajak, kita dapat kesempatan untuk mendapatkan undian umroh. Wow, bayar pajak dapat umroh pasti ya? Kemarin aja ada 5 wajib pajak yang berangkat. Oh, berangkat umroh ya? Ya, berikut dengan kepala dusun yang diundi juga 5 orang. Nah, yang keempat, program yang saat ini ke depan akan dilaksanakan yaitu program pada nikah ya. Bukan mau nikah ya, bukan? Pada nikah ya? Betul. Pada nikah ya? Nikah. Apa tuh nikah berarti? Nikah di sini artinya kan kita nikahkan data-data atau kawinkan data-data pajak daerah yang belum terintegrasi ke sistem yang ada di Bapeda.
Nah, kita jelaskan sedikit, pada nikah yang itu adalah singkatan dari pemadanan data, NIK, NIB tanah, NOP, dan objek pajak lainnya. Maka kita singkat pada nikah ya. Ya, pokoknya nanti ada bacaannya. Ya. Pada nikah ya, berarti apa namanya mensinkronkan data buat ya? Betul. Oke. Karena saat ini kan data pajak itu masih terpisah ya. Data pajak PBB terpisah dengan data PBB ya. Kemudian data restoran, pajak restoran, pajak makan minum, pajak banyak ya, ada 9 pajak ya, termasuk option PKB dan BPNKB. Nah itu masih terpisah-pisah, belum kita satukan dengan satu pintu masuk. Misalkan tadi kan pada nikah ya, kita jadikan NIK sebagai kunci masuknya, keywordnya di situ. Jadi nanti wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran, pembayaran itu tidak datang langsung ke pelayanan Bapenda, akan tetapi mereka bisa langsung melakukan transaksional melalui gadgetnya masing-masing. Oke, jadi online ya, handphone masing-masing ya. Online, dia nggak usah bawa berkas sampai yang jauh dari Tegal Bulan ke Palembang. Oh betul. Jadi mereka bisa transaksi secara digital melalui gadgetnya masing-masing. Oke. Apakah nanti misalnya kan tadi secara digital ya, apakah itu berbentuk dengan aplikasi atau gimana sih? Nah tadi kalau layanannya kita masuk dulu ke informasinya ke layanan WhatsApp Bapenda. Oh WhatsApp Bapenda ya. Oke, WhatsApp Bapenda. Nanti ada menu utama, kita klik, kita akan melakukan apa? Melakukan pendaftaran kan atau melakukan pembayaran. Nanti ada misalkan kita arahnya ke PBB, tinggal kita klik PBB. Oke. Kita ingin daftar untuk wajib pajak makan minum, kita tinggal klik. Oh, oke. Berarti ini mengefektifkan waktu juga ya. Ada satu fitur di WhatsApp Bapenda tersebut yang tadi disebutkan ya, yang 0557 984 kali 110. Itu di internet juga, di googling juga udah muncul, mudah sekali ternyata. Saya juga baru googling, ternyata ada sahabat saya. Jadi satu langkah tapi memudahkan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk melakukan transaksi. Oke, luar biasa. Oke, jadi tadi dibalik lagi ke si program nikah. Pada nikah ini, emang ini dirususkan untuk apa sih, tujuannya untuk apa? Pertama, saat ini kita belum mempunyai data potensi pajak yang lengkap dan akurat. Oke. Ya tadi masih terpisah-pisah tuh. Ya. Jadi kan kondisi saat ini yang namanya data wajib pajak yang dari Bapenda itu adalah masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak, yang sudah aktif membayar pajak, dan yang belum membayar pajak. Nah, yang belum menjadi wajib pajak, nah itu merupakan data potensi yang belum kita akomodir sebagai data potensi. Oke, jadi potensial pajak itu sendiri ya. Oke. Lalu ada target tersendiri nggak sih Pak dengan diadakannya program-program, terutama kan yang salah satunya adalah program nikah ya, pada nikah ya ini, ada target tersendiri nggak sih dari Bapenda sendiri? Tentu saja ada. Yang pertama ada pelayanan menjadi lebih murah, cepat, ya, lebih murah, mudah dan cepat. Yang kedua artinya kita mempunyai data potensi yang lebih lengkap dan akurat sebagai bahan pimpinan mengambil kebijakan dan keputusan dalam menentukan target pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi. Oke, berarti memang ini Bapenda ini menghadirkan program-program yang sangat membantu sekali bagi masyarakat, apalagi Kabupaten Sukabumi ini sangat luas ya, dan gak mungkin terjangkau oleh semua masyarakat ketika memang harus membayar pajak, apalagi datang misalnya ke kantor Bapenda yang berada di Palembang Ratu. Contohnya misalnya nggak usah dari wilayah Pajampangannya yang lumayan gitu ya jaraknya, ini misalnya dari daerah kota juga kan membutuhkan effort yang membutuhkan waktu gitu, apalagi dengan pemberkasan. Jadi sisi ekonomisnya dapat juga ya Pak ya, sisi ekonomis, terus sisi waktunya juga sangat hemat waktu ya. Sangat hemat waktu. Oke Pak, terakhir ada pesan dan harapan sendiri nggak Pak, terutama untuk program pada nikahnya ini dan ajakan bagi masyarakat? Baik. Bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi melalui program pada nikah ya, manfaatkanlah
program ini menjadi suatu kemudahan yang akan didapatkan oleh masyarakat dalam mengakses perpajakan daerah di Kabupaten Sukabumi. Oke, tapi jangan lupa bayar pajak intinya ya. Tentu saja. Oke, jangan lupa bayar pajak, intinya adalah jangan lupa bayar pajak. Karena pajak itu, ya tagline-nya untuk membantu pendidikan, untuk membantu anak yang putus sekolah, untuk membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi. Oke, luar biasa. Berarti pajak yang kita kelola ini memang balik lagi ke masyarakat, ya, terutama bukan hanya untuk pembangunan saja. Berarti memang tidak hanya untuk pembangunan jalan saja atau pembangunan yang lain saja, kan, tapi juga untuk membantu masyarakat, apalagi masyarakat yang memang butuh untuk dibantu untuk pendidikan, ya seperti yang tadi diinformasikan. Oke, Sobat Aceh, dan terima kasih Pak Romi atas waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita nanti bisa berbincang-bincang kembali dengan program-program yang sangat membantu sekali, terutama dari Bapenda Kabupaten Sukabumi. Baiklah Sobat Aceh, sekali lagi untuk Anda juga yang ingin bertanya ataupun yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan program-program dan kemudahan untuk membayar pajak di Bapenda, silakan untuk menghubungi nomor WhatsApp di 085798-4 kali 110. Oke, kembali lagi untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.